Maka di samping doa kepada Allah, minta ridho kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Pada kajian subuh ini kita masih membahas lanjutan tafsir Quran surah At-Tin yang sejarah turunnya pada saat dulu ada yang bertanya tentang orang tua yang sudah tua renta atau pikun. Dalam istilah Quran surah An-Nahl ayat 70, manusia itu dibagi menjadi dua dalam proses penciptaannya. Ada wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah menciptakan kalian kemudian mewafatkan, tidak sampai pada usia pikun. Ada yang wafat pada usia bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, sebelum pikun. Wa minkum, yang kedua, sebagian kalian juga ada yang mayurat ila adzaril umur. Allah kembalikan usia mereka itu adalah usia yang tua renta, yang disebut dengan pikun. Kalau dalam tafsir kisaran antara 85-95, tetapi tidak semua, sebagian dalam Quran itu. Bisa sebagian kecil, bisa juga sebagian besar. Di dalam hadis, sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man qara'a mi'ata ayatin walam yuktab minal ghafili. Barang siapa yang selalu membaca Quran setiap hari 100 ayat, maka Allah tidak akan catat menjadi orang yang pikun. Jadi obat supaya terhindar dari penyakit pikun, hadis ini adalah baca Quran minimal sehari 100 ayat. Bapak Ibu sudah melaksanakannya ya, sehari 100
ayat itu. Dalam hadis lain riwayat At-Tirmidzi, sanadnya dari Abdullah ibnu Umar, man shalla salatat duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang selalu salat duha minimal 2 rakaat, Allah tidak akan catat menjadi orang yang pikun. Jadi ada 2 obatnya itu, merujuk kepada hadis. 1, baca Quran minimal 100 ayat. Yang kedua adalah sholat duha minimalnya 2 rakaat supaya terhindar dari penyakit pikun. Minimal sok hilak, berarti pemilupaan antara sholat duha kita. Tapi aneh, yang pikun pun kalau melihat uang itu tidak pikun, itu anehnya. Jadi melihat yang biru dengan yang merah itu tidak pikun. Aneh itu ya. Kalau dalam tafsir itu pikun itu tandanya tidak bisa membedakan mana kamar mandi, mana dapur, katanya. Itu. Jadi mana dapur, mana kamar mandi. Kemudian kalau dalam tafsir Wahbah Juhaili di tafsir Wahbah Juhaili itu adalah tafsir ini tafsir Munir. Untuk obat supaya tidak pikun adalah istiqomah. Sikap perilaku istiqomah itu dalam ungkapan beliau, al istiqamatu khairun min alfin karamah. Sikap perilaku istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi dapat karomah 1000, tapi lebih baik sifat istiqomah. Di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16, janji Allah, wa allaw istaqamu ala tariqah, seandainya mereka istiqamah, tetap konsisten pada jalan yang lurus, jalan yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti kami, kata Allah, akan curahkan air yang cukup. Ayat ini turun, sejarahnya masyarakat diuji. Saat itu tidak turun hujan selama 7 tahun, diuji dengan kesulitan air. Ternyata dengan ujian kesulitan air, tidak sedikit di antara masyarakat berubah dari taat menjadi ingkar, sehingga tidak istiqomah. Karena itu ayat ini turun supaya masyarakat tetap istiqomah. Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar radhiyallahu an, ditanya apa itu istiqamah. Abu Bakar menjawab, istiqamah itu adalah konsisten menjaga tauhid atau akidah. Berarti menjaga 2 kalimat syahadat. Konsisten menjaga 2 kalimat syahadah gitu. Karena pada saat dulu
Kita ini janji kepada Allah ketika Allah bertanya di Quran surah Al-A'raf ayat 172, ketika Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu ruh ini yang Allah akan tiupkan pada fisik kita, pada jasad kita, menjawab, qalu bala syahidna, ya, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian angtakulu yaumal qiyamah, supaya kamu nanti kesaksiannya itu pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, jadi tidak lalai terhadap janji itu. Makanya istiqomah itu menjaga dua kalimat syahadat. Kalau dalam bab tauhid, dua kalimat syahadat itu rukunnya ada dua rukun syahadat. Satu yang disebut dengan iddi'an. Apa artinya? Mengakui Allah sebagai Rabb. Yang kedua, mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu kalimat syahadat, rukun yang pertama. Makanya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan isinya kalimat tauhid. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dipinta kecuali kepada Allah. Itu rukun yang kedua, yang pertama. Rukun yang kedua, qabul, setelah mengakui, menerima. Menerima apa? Menerima perintah dan larangan, baik dari Allah maupun dari Rasul. Kalau perintah, bentuk penerimaannya berarti dilaksanakan. Kalau larangan, bentuk perintahnya berarti dijauhi. Itulah makna istiqomah yang pertama, menjaga tauhid atau dua kalimat syahadat menurut Abu Bakar. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, ketika ditanya apa itu istiqamah, Umar bin Khattab menjawab, istiqamah itu konsisten melaksanakan perintah, konsisten meninggalkan larangan. Konsisten melaksanakan perintah, konsisten meninggalkan larangan. Perintah Allah itu dalam Al-Quran tidak hanya sholat, tetapi ada perintah-perintah hubungan dengan manusia. Contoh, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 ada dua perintah, ada dua larangan. 36 ini, satu perintahnya wa'budullah, seluruh aktivitas kita diniatkan untuk ibadah, itu perintah. Yang kedua perintahnya wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masaki wal jari, dan seterusnya, untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, dari mulai orang tua sampai kepada tetangga,
dan kepada teman sejawat. Itu perintah. Untuk berbuat baik dalam Al-Quran, kuncinya ada dua. Di surah Ali Imran ayat 135, supaya Bapak Ibu selalu berbuat baik pada sesama manusia. Satu kuncinya, wal kadhiminal ghaidh, tahan marah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin selalu berbuat baik, kuncinya yang pertama tahan marah. Atau juga ada yang menafsirkan wal kadhiminal ghaidh, kunci yang pertama pandai menghapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan, sehingga menghapus, menghilangkan kesal, dongkol, benci. Jadi kalau Bapak Ibu di hatinya ada sebuah kebencian atau kekesalan, itu akan menghalangi Bapak Ibu untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Kunaon kasih eta teu nyapa, hoream aing kesal geuleuh cenah. Itu yang menghalanginya. Makanya tahan marah, hapus kesal, dongkol, benci. Itu kunci yang pertama untuk supaya berbuat baik terhadap sesama manusia. Maka lihat indahnya Al-Quran. Contoh surah Luqman ayat 14. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Kalau ada orang tua yang mengajak perbuatan jelek, di situ syirik sebagai kejelekan yang sangat jelek sekali. Berbuat jelek, orang tua ngajak anaknya berbuat jelek. Fala tuti'huma, yang tidak boleh diikuti, ditaati itu adalah ajakannya, ajakan perbuatan jelek. Tapi pada orang tuanya, lihat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kepada orang tua harus berbuat baik. Sehingga sejelek apapun orang tua, serendah apapun orang tua, tetap anak wajib berbuat baik. Berarti kan tidak ada kebencian di situ. Coba kalau anaknya kesal, si bapak teh, mama teh ngajaknya yang jelek terus, kesal. Yang tidak boleh ditaati itu adalah perbuatannya. Kepada orangnya wajib berbuat baik. Luar biasa itu, kunci berbuat baik gitu. Yang kedua, di Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Saya potong ayatnya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bapak Ibu kalau benci kepada orang, bukan kepada orangnya, tapi bencilah kepada perbuatannya. Perbuatan ingkar, perbuatan pelanggaran hukum, perbuatan maksiat. Kepada orangnya tetap berbuat baik. Itulah sehingga Quran memerintahkan kepada kita supaya pandai memilah mana yang harus dibenci, mana yang tidak. Kepada orang wajib berbuat baik, tapi kepada perbuatan jelek itu yang dibenci. Kalau kita kadang-kadang two in one ya, benci itu bahkan lebih besar kepada orang bencinya daripada keperbuatan itu. Jadi setiap hari Bapak Ibu harus betul-betul memanage hati kita supaya benci itu tidak berusaha, tidak kepada orang, tetapi kepada perbuatan. Kepada orang tetap ramah, tetap baik. Rasulullah sebagai suri toladan, uswah hasanah. Ketika Rasul sholat subuh berangkat, ada yang melempar dengan kotoran. Satu hari
2 hari, 3 hari mendengar kok sih nggak ada yang melempar ini. Biasanya langganan dilempar dengan kotoran. Rasulullah mendengar orang yang selalu melempar itu sakit. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali menengok beliau, padahal beliau sudah menyakiti, mengganggunya, tetapi Rasulullah bisa bukan benci kepada orang, tapi kepada perbuatan. Itulah istiqamah itu, konsisten melaksanakan perintah, konsisten meninggalkan larangan. Utsman bin Affan, kita ambil rujukannya dari para sahabat, makna istiqamah. Ketika ditanya istiqamah itu apa, Utsman bin Affan menjelaskan istiqamah itu adalah mengikhlaskan seluruh amalan, membersihkan seluruh amalan. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang sering Bapak Ibu baca ketika saat mau tidur, disunnahkan untuk membaca Quran surah Al-Mulk. Jadi boleh sambil berbaring kalau sudah hafal. Kalau sambil berbaring, Quran surah Al-Mulknya belum tamat, sudah nggak terdengar gitu. Malah tidur gitu. Ketika ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua dalam rangka mencari siapa di antara kita yang paling baik perbuatannya, amalannya. Abdullah ibn Mubarak bertanya kepada Abu Ubaid, apa sih yang dimaksud dengan amalan terbaik? Kata Abdullah bin Mubarak. Lalu Abu Ubaid menjawab, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dua ini menjadi syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan ittiba'u sunnati rasuli, ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhlas itu memang Bapak Ibu tidak seperti sulap untuk ikhlas itu, tidak bim salabim abrakadabra Bapak Ibu jadi ikhlas, butuh proses. Bahkan butuh satu at-takalluf, butuh niat dan tekad yang kuat. Yang kedua, butuh at-tadarruj, tahapan-tahapan. Yang ketiga, at-taksir, butuh diulang-ulang perbuatannya supaya ikhlas. Kenapa? Karena tempat ikhlas itu, kalau bab hati manusia adanya di pintu keempat hati manusia. Berarti kan Bapak Ibu harus membuka pintu 1, 2, 3 baru masuk. Disitulah tempatnya ikhlas. Pintu hati yang pertama apa? Yang sebut sadrun, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau orang berada pada pintu pertama masih mudah tergoda rayuan dunia, hawa nafsu dan setan, sehingga sifatnya masih terkumpul penyakit hati. Jadi kalau ada orang yang masih berbuat salah, masih terkumpulnya penyakit hati, berarti masih berada di pintu hati yang pertama yang disebut sadrun.
masuk lagi kita didik. Pendidikannya juga seperti sekarang, Bapak Ibu hadir majelis ta'lim, menuntut ilmu dengan zikir, dengan sholat, baca Quran. Itu pendidikan kita untuk membuka pintu hati yang kedua. Jangan sampai pintu yang pertama sudah tertutup, terkunci. Yang kedua masuk, yang disebut qalbun. Kalau orang berada pada pintu hati yang kedua, qalbun, maka sifatnya masih labil, perilakunya masih kadang-kadang, kadang rajin, kadang malas, kadang semangat, kadang kendor, kadang eli, kadang edan, eli, masih kadang-kadang. Kalau orang berada pada pintu yang kedua, masih kadang-kadang, belum istiqomah. Makanya harus dibuka, jangan tertutup, terkunci. Masuk pintu kedua, yang ketiga, yang sebut fuad. Fuad itu tempatnya istiqomah. Nah, Bapak Ibu, makanya kalau ingin istiqomah, 1, 2, baru ketiga, ketemu tuh istiqomah tuh di pintu hati ketiga letaknya. Kalau orang sudah istiqomah, stabil. Kalau diibaratkan istiqomah itu mobil melaju dalam kecepatan tinggi tetap stabil, di tol cepat stabil. Itu mobilnya mobil yang mewah itu. Mobil Carry, Avanza masih goyang itu ya, harus stabil. Busnya tergoyang, tetap stabil. Itu istiqomah. Ternyata istiqomah itu adalah barang mewah, berada di pintu hati ketiga. Baru buka pada puncaknya pintu hati yang keempat, yang disebut lubbun. Lubbun itu artinya jernih, murni, bersih. Disinilah tempatnya ikhlas. Di situ tempatnya ikhlas. Baru akan ketemu itu ikhlas. Kalau di hati 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, nggak ketemu ikhlas itu nantinya. Jadi masuk ke 4 itu, ketemu ikhlas. Itu menurut Utsman bin Affan, istiqomah itu mengikhlaskan seluruh amalan. Dampaknya orang yang sudah ikhlas, hidupnya tidak lagi kecewa dan sakit hati. Jadi kalau Bapak Ibu kecewa, sakit hati, berarti hati kita masih belum ikhlas. Walaupun itu manusiawi. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa itu istiqamah? Kata Ali bin Abi Thalib, istiqamah itu adalah tetap konsisten, ajak terus menerus berbuat dan menyebarkan kebaikan. Makanya dalam Quran yang sering oleh Bapak Ibu baca, surah Al-Kahfi, penutup ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin pahala Allah, ingin pahala surga, ingin rahmat, ingin ampunan, ingin ridha, maka falyamal amalan shalihan. Kuncinya perbanyak perbuatan baik, konsisten, tetap berbuat baik yang disebut amal soleh. Itu makna istiqamah menurut para sahabat. Itu. Sedangkan dalam hadis, apa itu istiqamah? Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat Allah cintai adalah
amalan yang terus menerus, konsisten, tidak pernah berhenti. Wa in qalla, sekalipun memulainya dari hal-hal yang sedikit dulu, sekalipun mulainya dari hal-hal yang mudah dulu. Sholat tahajud 2 rakaat tapi mayang tiap malam, itu istiqomah. Sholat tahajud 11 rakaat tapi setahun sekali, itu mah edan eling itu. Gitu. Terus menerus Bapak Ibu sholat berjamaah, itu istiqomah. Terus menerus hadir di majelis ilmu tiap hari Sabtu, Minggu, bahkan Jumat, itu istiqomah gitu. Mayang. Kalau ibarat dagang, istiqomah itu dalam bahasa dagang keun wae untung sakedik oge nu penting mayang. Itu istilah dagang. Itu istiqomah itu maknanya. Sedikit untung tapi terus mayang. Itulah makna istiqamah. Makanya supaya tidak pikun, obatnya adalah istiqamah. Itu. Kita teruskan. Sampai sini dulu, ada yang belum jelas? Tanyakan. Bapak Ibu? Jelas semua? Luar biasa, Masya Allah ini ya. Kita teruskan. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan menyebut at-tin dan zaitun. Dalam tafsir Qurtubi, yang pertama yang disebut dengan at-tin adalah nama masjid Ashabul Kahfi. At-tin itu. Jadi Ashabul Kahfi ini pemuda yang taat, yang dalam sejarahnya ketika ia akan pergi hijrah karena kecapean, maka mampir dulu ke dalam gua. Pada saat semuanya sudah masuk, tiba-tiba pintu gua tertutup oleh batu besar yang menggelinding dari atas, tertutup. Saat tertutup, Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah. Dalam doanya yang diminta bukan lampu, padahal gelap dalam goa. Yang diminta bukan kasur, padahal batu. Tapi luar biasa, mintanya apa? Doanya itu diabadikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Karena dapat rahmat, rahmat itu bentuknya macam-macam. Bisa harta, bisa kesehatan, bisa kebahagiaan, bisa keberkahan, bisa pahala. Banyak sekali rahmat itu. Nah, ketika saat Allah memberi rahmat, tidur selama 309 tahun. Makanya Bapak Ibu kan kalau mau masuk ke masjid, yang diminta apa? Allahumma ftahli abwaba rahmah. Yang diminta sama rahmat. Metak di masjid, sok gampil tidur itu. Karena rahmat Allah itu. Itu. Belum tentu Bapak Ibu kalau di rumah itu sambil duduk bisa tidur nyenyak itu. Karena rahmat Allah, Bapak Ibu bisa tidur itu di masjid, padahal dengan karpet dingin. Karena rahmat Allah itu.
Bapak Ibu pergi ke hotel dengan hotel bintang 5, kalau bukan karena rahmat Allah, bintang 5 itu bisa berubah jadi bintang 7 itu. Tidak bisa tidur, malah puyar itu ya. Tapi tidur di atas karpet, hotelnya adalah masjid, bisa jadi bintang 5 itu ya. Tidur nyenyak gitu. Mata nyarande bari nyolonjor kan gitu. Faktor U itu namanya gitu. Tibra karena rahmat Allah itu luar biasa gitu. Jadi abwaaba rahmatik di situ kita masuknya satu pintu, tetapi rahmat Allahnya bisa jadi melalui berbagai pintu. Makanya bentuknya jamak gitu. Masuk di pintu depan, rahmatnya bisa jadi pintu yang mana Allah akan turunkan. Tapi ternyata Ashabul Kahfi bukan hanya sekedar doa untuk mendapatkan rahmat Allah, tetapi ada amal soleh yang ia hantarkan, adukan kepada Allah. Ada 3 amal soleh sehingga rahmat Allah itu turun. 1, kata pemuda ini, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah tua renta. Setiap hari saya urus, saya beri makan, saya beri minum. Bahkan kadang-kadang anakku menangis untuk minta makan minum, saya tidak beri sebelum orang tuaku makan dan minumnya. Kalaulah itu ya Allah sebagai amal soleh, amal kebaikan, bakti saya kepada orang tua, maka dengan rahmatmu geser batu besar yang menghalangi pintu goa, bergeser itu. Ternyata Bapak Ibu, bakti kepada orang tua itu membuka kesulitan anak. Salah satu contoh Ashabul Kahfi. Maka kalau anak penuh dengan ujian, cobaan yang berat, maka di samping doa kepada Allah, minta ridho kepada orang tua. Khawatir orang tua pernah tersakiti, atau kalau tidak, bakti kepada orang tua. Membuka kesulitan menjadi mudah. Coba batu besar saja bisa bergeser karena rahmat Allah. Dihantarkan dengan amal soleh. Amal solehnya bakti kepada orang tua. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang diadukan oleh Ashabul Kahfi, amal solehnya apa? Ya Allah, dulu saya melihat wanita cantik, saya ingin sekali gauli. Pada saat wanita cantik itu butuh uang, dia minjem, tapi saya beri syarat, boleh, tapi kau mau untuk digauli. Setelah waktu dan tempat ditentukan, saya datang. Mendadak saat melihat wanita cantik itu, seluruh tubuhku menggigil karena rasa takut akan azabmu. Maka uang yang dipinjam itu saya infakkan, kemudian niat perbuatan maksiat itu saya tinggalkan. Ya Allah, kalaulah itu adalah amal soleh, karena rahmatmu geser pintu gua yang menutupi batu besar itu, bergeser. Ternyata amal solehnya meninggalkan perbuatan maksiat. Itu yang bisa membuka kesulitan, meninggalkan perbuatan dosa itu. Makanya dalam Quran surah Al-Jin tadi, kalaulah istiqamah tetap dalam jalan yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqa, Allah akan curahkan air yang cukup. Di situ ada tafsir air yang cukup itu maknanya yang pertama adalah kebahagiaan dan keberkahan. Jadi istiqomah
itu adalah salah satu kunci untuk menggapai bahagia dan berkah, sehingga akan dapat seperti yang ada dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Bapak Ibu doanya tidak hafal, yang hafal hanya itu, sebenarnya doa itu cukup, hanya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Hanya satu doa, tapi isinya 6. Isi doa sapu jagat itu 6. Jadi kalau Bapak Ibu minta 6 ini kunci kebahagiaan dan keberkahan. Istiqomah saja itu. Satu, isinya pasangan soleh, bahagia berkah itu. Yang kedua, keturunan soleh, putra putri, cucu dan seterusnya. Yang ketiga, lingkungan soleh. Yang keempat, umur berkah. Yang kelima, harta berkah. Yang keenam, ilmu manfaat. 6. Kunci kebahagiaan. Istiqomah untuk menggapai ini: pasangan soleh, keturunan soleh, lingkungan soleh, umur berkah, harta berkah, ilmu manfaat. Itu Allah janji. Makanya kenapa tawaf, Bapak Ibu keliling kemana saja keliling dunia, ternyata walaupun Bapak Ibu keliling kemana saja, tujuannya sama, dari mulai rukun Yamani ke Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin dapat 6 itu, 6 kebahagiaan, 6 kunci menggapai kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu istiqamah, Allah janji ma'an ghadaqa, Allah akan curahkan air yang cukup. Maknanya apa? Rizki yang melimpah. Makna rizki itu ada 2. Satu, rizki adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu hidupnya bermanfaat, maksimal untuk orang lain, minimal manfaat untuk diri sendiri, berarti hidup kita sudah dapat rizki. Itu sesuatu manfaat. Yang kedua, makna rizki itu adalah diringankan, dimudahkan hati kita untuk berbuat dan menyebarkan kebaikan. Itu rizki. Bapak Ibu punya uang, ketika Bapak Ibu punya uang, pelit, mereka hesecap jahe keket mengkede, maka uang itu berarti hanya jadi uang, tidak menjadi rizki. Kenapa? Dengan uang disulitkan, susah untuk tergerak berbuat baik. Maka kalau dengan uang, supaya uang itu dapat rizki, maka dimudahkan dengan uang itu kita berbuat dan menyebarkan kebaikan. Semakin meningkat ibadahnya, semakin meningkat infak sedekahnya, semakin sadar zakatnya, itu baru jadi rizki. Kan tidak sedikit dengan uang malah jauh orang itu dari Allah. Contohnya siapa? Dulu Qarun. Dengan kesulitan, Qarun taat, Qarun sangat baik dengan tetangga. Tapi ketika Qarun diberi kekayaan, Qarun malah jauh dari Allah. Qarun malah jadi pelit, pamer-pamer ke masyarakat, bukan memberi. Maka hartanya ternyata
tidak menimbulkan keberkahan, tetapi hanya menjadi harta, tidak menjadi rizki. Itu. Jadi makna rizki itu hati kita dimudahkan, diringankan untuk berbuat baik. Kita teruskan. Makanya Ashabul Kahfi untuk menggapai rahmat dari Allah meninggalkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, amal solehnya apa? Ashabul Kahfi menghantarkan, ya Allah, saya punya karyawan, saat itu usahanya peternak. Setiap bulan saya bagikan hak-hak mereka, tapi ada satu karyawan yang menolak, saya simpan, saya kumpulkan, setelah cukup uang itu maka saya buatkan peternakan baru. Saat pemuda itu memintanya, saya berikan haknya sesuai dengan hak-hak mereka. Berarti untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kuncinya adalah menunaikan amanah, tidak menahan apalagi mengambil hak orang lain. Itulah surah At-Tin. At-Tin adalah yang pertama tafsirnya nama Masjid Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, menurut Abdullah bin Abbas, At-Tin adalah nama masjid Nabi Nuh di puncak Bukit Al-Judi. Jadi nama masjid Nabi Nuh adalah At-Tin. Nabi Nuh itu godaannya dari dalam, yaitu pasangannya atau istrinya. Nabi Nuh mengajak kepada orang, tapi istrinya tidak taat. Makanya model keluarga Nabi Nuh itu adalah istrinya, suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Itu diabadikan dalam Quran surah At-Tahrim itu. Jadi yang tidak soleh itu istrinya ada dua nabi, istrinya Nabi Nuh dengan istri Nabi Lot itu. Di Quran surah At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan, itu perumpamannya adalah istri-istri Nabi, yaitu ingkar kepada Allah. Siapa? Yaitu istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut itu, yang mereka khianat. Kemudian berikutnya menurut Mujahid menafsirkan bahwa tin adalah buah tin yang dikenal di Mekah, Madinah, di Pasar Baru juga ada. Itu sebut buah tin itu, yang sering Bapak Ibu makan itu buah tin. Sedangkan az-zaitun adalah buah zaitun. Kalau dalam Wahbah Juhaili dalam tafsir itu adalah ia menyebut bahwa ayat ini menunjukkan pada tempat kedua buah itu, yaitu Syam atau Baitul Maqdis, atau dengan menggunakan bentuk balaghah yaitu majaz, yaitu menyebutkan hal sesuatu yang menempati dan menginginkan bahwa makna itu adalah sebagai tempat. Jadi watini wazaitun itu adalah tempat buah tin, dan zaitun itu adalah Syam. Itu yang disebut dengan Baitul Maqdis. Kalau sekarang adalah sebutnya Palestina, itu Baitul Maqdis itu tafsir yang makna dari tin dan zaitun. Sampai sini dulu. Ada yang belum jelas? Mangga? Jelas semua? Ibu-ibu mangga?
Bapak, jelas semua? Masya Allah, luar biasa ini. Kita teruskan. Waturi sinin. Jadi Allah bersumpah lagi demi bukit Tursina. Tursina itu ditafsirkan adalah tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di bukit Tursin ini pernah banyak sekali dialognya dengan Allah. Dialog yang pertama, Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang amalan yang sangat Allah cintai. Dia sambil menyetorkan apakah sholat. Kata Allah, bukan. Sholat itu manfaatnya untuk diri sendiri. Yang manfaatnya lagi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa, bukan. Manfaatnya untuk diri sendiri. Haji, bukan. Tapi apa ya Allah amalan yang kau cintai? Idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Kata Allah itu dalam dialog itu, amalan yang sangat Allah cintai adalah selalu kita membahagiakan orang lain, membahagiakan hati orang lain. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Itu dialog yang pertama itu, selalu membahagiakan orang lain. Ya tentu untuk membahagiakan orang lain itu sikap perilakunya tentunya akan beda-beda sesuai dengan kemampuan. Bisa dengan memberi senyum, bisa dengan muka yang ramah, santun, sopan, bisa dengan akhlak, bisa dengan pemberian materi, bisa dengan materi maupun non materi, membahagiakan orang lain itu. Bisa juga dia memberikan kemudahan kepada orang lain yang dalam kesulitan. Selalu berusaha membahagiakan hati orang lain. Itulah amal yang sangat Allah cintai. Yang kedua, Nabi Musa tanya lagi, ayu ibadika ahkam. Ya Allah, siapa yang orang yang paling adil itu? Lalu kata Allah, alladzi yahkumun nas kama yahkumu li nafsi. Orang yang adil itu adalah orang yang memperlakukan orang lain sama dengan perilakunya terhadap diri sendiri. Jadi kalau dicubit, kita dicubit oleh diri sendiri sakit, berarti jangan mencubit. Perlakuannya sama dengan perlakuan kita. Kemudian yang ketiga, ayu ibadika aghna. Ya Allah, siapa orang yang paling kaya? Lalu Allah menjawab, orang yang paling kaya adalah orang yang pandai bersyukur. Itu. Yang ketiga, orang yang paling, siapa? Ayu ibadika ahsan. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikir. Itu Tursina itu. Jadi Tursina itu nama Bukit Tursina, tempat dialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam itu memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Dialognya selalu itu. Kemudian wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin, demi kota Mekah di situ yang aman. Abdullah bin Abbas juga yang mengatakan yang disebut dengan wahadzal baladil amin adalah kota Mekah. Mekah itu dalam bahasa Quran ada dua, ada Makkata, ada Bakkata. Kalau Makkata itu artinya air susu ibu, ASI. Kalau Bakkata perut. Diibaratkan apa? Orang yang keluar dari perut ibu diberi ASI, maka orang itu akan tumbuh berkembang menjadi besar. Karena kandungan nutrisi dari ASI, vitaminnya sangat besar. Artinya apa? Orang yang sudah berkunjung ke Mekah berarti sudah diberi
nutrisi yang kandungan vitaminnya tinggi, berarti tambah semangat beribadah. Kalau orang yang dari Mekah dia masih malas, berarti vitaminnya saat di Bandara Suta sudah terkena bakteri. Itu karena orang yang sudah berkunjung ke Mekah pasti tambah semangat beribadah, tambah semangat berbuat baik. Tapi orang yang sudah berkunjung ke Mekah malah malas, berarti vitaminnya sudah kena bakteri. Itu belum sampai ke rumah bakterinya sudah banyak. Itu makna Makkah atau Bakkah. Ada juga yang mengartikan Makkah itu artinya menyedot, mencabut, seperti membekam. Diambil darahnya, kalau membekam, darah apa yang dicabut? Darah kotor. Berarti orang yang sudah ke Mekah, kotoran-kotorannya Allah cabut. Sehingga di Mekah itu pensucian, membersihkan jiwa, fisik dan jiwa kita sudah bersih. Makanya pulang ke rumah kayaumin waladat min ummi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Lebar, metek, sayang kalau orang yang sudah ke Mekah sudah bersih dikotori lagi dengan perbuatan dosa. Sayang kan? Karena bisa jadi tidak, kesempatan untuk ke Mekah itu bisa jadi tidak setiap tahun. Maka manfaatkan, pelihara kesucian kita setelah ke Mekah itu, kebersihan kita, baik itu bersih lahir maupun batin. Jadi karena sudah dicabut, makanya simbolnya tahallul. Tahallul itu adalah bukan hanya sekedar menggunting rambut, tetapi mencabut kotoran-kotoran. Cabut kotoran-kotorannya, buang. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah berkunjung ke sana suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Luar biasa kalau bayi. Micen wae orang Sunda menyebut indah. Padahal micen wae teh kotoran, tapi bayi micen wae karena sucinya indah. Tapi kalau Bapak Ibu micen wae muncrut namanya itu. Bukan indah itu. Itulah makna dari wahadzal baladil amin. Jadi makna wahadzal baladil amin, ternyata kota Mekah itu supaya kita tenang, itu menjadi diri kita tenang, bersih lahir bersih batin. Yang menyebabkan orang itu gelisah, jiwanya terganggu, bisa jadi karena batinnya masih ada kotoran. Saya kira itu 3 ayat saja dulu, to be continued, bersambung. Ada yang belum jelas? Jelas semua? Masya Allah, luar biasa. Kalau sudah jelas semua, maka kita tutup pada pengajian ini surah At-Tin dari 1 sampai 3. Insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup pada pengajian subuh ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.